ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما وارزقنا فهما اللهم افتح علينا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين وهب لنا ما وهبته لأوليائك المقربين واجعلنا منهم وبهم ومعهم آمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن تعلم على أيدينا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. طيب، نواصل حديثنا في القواعد الفقهية. طيب الآن القاعدة. طيب، نراجع قليلا فيما تحدثنا في الأسبوع الماضي. الأمور بمقاصدها، معنى هذه القاعدة أن تصرفات المكلف من قول أو فعل أو اعتقاد تختلف أحكامها الشرعية باختلاف إرادته ونيته. طيب، فالإنسان قد يكون أو قد يفعل عبادة ما مثلا، ولكن ربما في نيته من أجل الرياء أو سمعة طيبة من الناس مثلا. فنحن لا نستطيع أن نحكم على أن هذا الرجل يعني مريء. آه، يعني هو ماذا نقول؟ يريد أن يراه الناس بالخير، لا نحكم كذلك، ولكن يعني من أجل النية. فالنية تنقلب من الصدقة مثلا. الصدقة كانت خير، ولكن بعد أن صارت من أجل سمعة طيبة من الناس، فتنقلب هذه النية من أجل الناس وليس من أجل الله. ف يعني لنقول لو صح التعبير أن لا يحصل هذا الرجل على أكمل الثواب. لنقول ذلك، نحن لا نحكم على شخص على ما فعله، نحن نحكم على ظاهره ولا نحكم على باطن الإنسان. ولكن هذا الدرس لنا. إذا مثلا نفعل عبادة ما ونريد بذلك سمعة طيبة من الناس، فنيتنا هذه سوف تنقلب من الثواب إلى الإثم. نعم، وهذه سوف تكون نقطة في القلب، نقطة واحدة في القلب مثلا، من أجل سمعة طيبة والعياذ بالله، من أجل سمعة طيبة من الناس، تنقلب إلى نقطة واحدة في قلوبنا مثلا. وإذا نمارس هذه الأشياء يعني نحن نفعل من أجل السمعة الطيبة من الناس مثلا. يتصدق شخص مليون واحد حتى يقول أنه رجل كريم إلى آخره كثير الصدقة. فيعني هو على نيته، ولكن نحن لا نحكم على باطنه. يعني نحن لا نسيء له ونقول له هذا الرجل يريد سمعة طيبة من الناس. نحن لا يجوز لنا أن نسيء الظن أبدا، إلا إذا ظهر من فعله كذا. ولكن ما دام على أن هذا الشخص رجل طيب، فنحن نحكم على ظاهره، ولكن نحن ندرس على أن النية ربما قد يكون تنقلب إلى الإثم. Jadi kita nggak menghukumi zahir seseorang ya. Kan ada orang
sedekah sekian ratus juta untuk pembangunan masjid. Terus misalkan namanya disebutkan, kita nahnu la nahkum ala zahiri al insan. Kita nggak boleh menghukumi bahwa pasti dia disebutin namanya karena dia pengen dikira rojul karim. Kita abadan. Yang ada kita malah dosa, kita suuzon sama dia. Nah, tapi untuk pelajaran bagi diri kita, itu untuk pelajaran bagi diri kita bahwa kalau misalkan niatnya seperti itu urusan dia sama Allah. Tapi nahnu nahkum ala zahirihi. Nah, kemudian tapi kita untuk pelajaran untuk diri kita sendiri, misalkan kita ngeliat orang kayak gitu kan, misalkan. Nah, terus abis itu kita jadi reminder nih, kita reminder ke diri kita. Oh, berarti kita nggak boleh ya, misalkan niat sesuatu untuk dipandang orang baik, melakukan sesuatu untuk dikira Masya Allah, enggak. Tapi kita harus niatkan kepada karena Allah, karena untuk Allah, untuk ridho Allah. Karena kalau misalkan kita niatin untuk manusia yang tadinya ibadah bisa berubah menjadi dosa. Yang tadinya sedekah baik, tapi tiba-tiba di dalam hati kita kayaknya yang banyakkan dikit deh biar dikira baik. Nah, yang tadinya kayak gitu berubah jadi nuqtah sauda fil qulub. Berubah jadi titik di dalam hati. Nah, ketika titik-titik-titik itu menjadi kebiasaan, ya kan? Menjadi suatu hal yang bukan suatu hal yang meresahkan lagi ketika sudah biasa kayak gitu. Udah biasa ada titik satu di dalam hati biasa, titik dua nauzubillah. Nah, itu bisa menjadi awal dari bencana matinya hati. Nah, gitu. Jadi al-umur bima qasidiha ini salah satu kaidah kubro dan kaidah yang penting. Kenapa? Karena segala perbuatannya manusia, mukallaf, orang yang sudah balik, berakal, dari perbuatannya, perkataannya, atau i'tiqadnya, itu bisa berubah hukumnya sesuai dengan niatnya dia. Gitu. Nah, ini penting banget. Kenapa? Hadisnya inamal a'malu bin niat. Nah, begitu juga Allah bilang, barang siapa yang keluar dari rumahnya, berhijrah untuk Allah dan Rasulnya, kemudian dia wafat. Nah, kemudian dia wafat. Tapi dia tetap dapat pahala. Kenapa? Karena niatnya tadi, niatnya karena Allah. Walaupun dia belum sampai ke tempat itu, tapi niat itu udah tertulis. Gitu. Nah, kemudian ada haqiqatun hukmun mahallun wa zaman kaifiyatu syartin wa maksudin hasan. Nah, ini kita bilang ada di ini matan yang ada di Abi Syuja ya. Haqiqatu hukmin mahal wa zaman. Jadi niat itu adanya di mana? Niat itu adanya di awal. Nah, gini. Nah, zamanuha, yakni zamanu an-niyah, mata fi awalil ibadah ghaliban. Iyalah, sebelum kita wudhu, pasti nih kita niat dulu. Sebelum sholat, pertama niat dulu, ya kan? Gitu. Taib. Nah, ba'dul qaid al-mutafarri'a an hadhihi qaidah al-ibratu fil uqud bil maqasid wal ma'ani la bil alfaz wal mabani. Hadhihi qaidah muta'alliqah bil uqud. Jadi di bab al-muamalat ini kaidahnya kaidah mutafarri'ah, cabang dari kaidah al-yaqin, cabang dari kaidah al-umur bi maqasidiha. Itu al-ibratu fil uqud. Kemudian kalau di bab sumpah ada an-niyatu fil yamin tukhassis al-lafdh al-am wa tu'ammim al-lafdh al-khas. Kemudian ada al-aiman mabni 'ala al-aghrad la 'ala al-alfaz wa maqasidul lafz 'ala niyatil lafz illa fil yamin indal qadi wal yamin 'ala niyatil halif in kana madluman wa 'ala niyatil mustahlif ay mustahlif Allah yang menyuruh untuk sumpah ya in kana zaliman. Taib. Wadih al-qaidah al-ula nuwasil. واضح سيزا. Taib. Man taqra al-qaidah al-kubra atsaniyah? حنيفة. Tafadhali Hanifah. القاعدة الكبرى الثانية اليقين لا يزول بالشك. الأول معنى القاعدة اليقين حصول الجسم بوقوع الشيء أو عدم وقوعه. الشك التردد بين وجود الشيء وعدمه دون ترجيح لأحدهما عن الآخر. المعنى الإجمالي للقاعدة أن الأمر المتيقن بثبوته وجودا وعمدا
لا يرتفع بمجرد طروء الشك ولا يحكم بزواله بمجرد الشك. الثاني مكانة القاعدة. هذه القاعدة من أوسع القواعد تطبيقا، وهي تدخل على جميع أبواب الفقه، وكذلك لها علاقة قوية بأصول الفقه لوجود الارتباط بينها وبين الاستصحاب. بل بعض العلماء قالوا أن هذه القاعدة هي الاستصحاب. الثالث الأدلة على القاعدة. قال تعالى: وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبين على ما استيقن. رواه مسلم. وليبني على ما الرابع استيقن. نعم. وليبني على ما استيقن. الرابع بعض القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة. القاعدة الأولى الأول القواعد التي تمثل منطوق القاعدة. الأصل بقاء ما كان على ما كان، كما لو شك صائم في غروب الشمس فأفطر فإن الصوم يبط، لأن الأصل بقاء Ya النهار. betul. الأصل Batal. فإن الصوم يبطل لأن الأصل بقاء النهر. الأصل براءة الذمة، كما لو ادعى شخص على آخر دينا Dainan, فإن hutang. لو ادعى شخص على آخر دينا فإن المدعي يجب عليه البينة، لأن الأصل براءة الذمة المدعي عليه من الدين. الأصل في الأمور العارضة العدم، كما لو ادعى المدين أنه قد سدد دينه Madin. كما لو ادعى المدين أنه قد سدد دينه وأنكر الدائن على ذلك، فالقول قول الدائن، لأن السداد أو الأداء عارض. الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. الأصل في الأشياء الإباحة، كالنباتات التي لا تعرف أنها مسموعة أو ضارة فإنها تحكم بالإباحة. الأصل في الأبضاع التحريم، كوجود أخت من الرضوعة لرجل في قرية معينة ثم لا يدري أخته بعينها، فلا يجوز له نكاح نساء القرية إلى أن تيقن معرفة أخته. لا ينسب إلى ساكت قول، ولكن السكوت في معد الحاجة إلى البيان بيان كإذن الثيب في النكاح، فسكوتها لا يعد إذن منها، لأنه لا ينسب إلى ساكت قول. لا عبرة بالتوهم، فمن اشتبهت عليه جهة القبلة ثم صلى بدون اجتهاد فصلاته باطلة، لأنه بنى صلاته على التوهم. المم... أمين. المتن... الم... الممتنع Adatan. عادة الممتنع عادة كالممتنع حقيقة. Kadi'a'u syakhsin كادعاء شخص faqirin فقير أموالا كثيرة ayo. على آخر، ولم يعهد أن هذا الفقير ملك Yauman يوما ma ala ما على هذه الأموال، فدع فدعواه la لا tuqbal تقبل. sahih. لا عبرة بالظن البين لا عبرة بالظن البين خطأه. لو أفطر شخص ظنا غروب الشمس فأفطر فتبين عليه أن الشمس لم تغرب، فإنه يجب عليه القضاء، لأنه أفطر بظن، والظن قد تبين خطأه. الثاني القواعد التي تمثل مفهوم المخالفة لنص القاعدة.
ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين، كما لو شك رجل في طلاق زوجته هل طلقها أم لم يطلقها، فالطلاق لم يقع، لأن ثبوت عقد النكاح هو اليقين، لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح كدلالة العادة أو العرف، أن Lidalalah, la ibrata lidalalah, dalalah. عدة للدلالة في مقابلة التصريح Hmm. كدلالة العادة أو العرف، Urf. أن مس أو العرف أن مستأجر البيت يجوز له أن يجعل البيت المستأجر دكانا يبيع فيه السلع، Hmm. ولكن إذا صرح المؤجر بعدم جوازه فلا يجوز للمستأجر أن يجعل البيت دكانا، Hmm. لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل، كعدم قبول شهادة الفروع والأصول بعضهم بعضا لاحتمال الميل الناشئ عن القرابة. طيب شكرا على القراءة. نعم الآن ننتقل إلى صوتي واضح؟ واضح سيدي. طيب واضح. نعم لأن رأيت أن يعني الفيديو كأنه يتأخر شوي. طيب الآن لحظة ini oke. طيب سوف نكتب أولا مراتب العلم لدى الأصوليين. طيب أين هو؟ نعم اليقين لا يزول بالشك. Nah, martabatu al-ilm lada al-usuliyin. Maratib al-ilm. Awalan al-yaqin. Awalan maratib al-ilm al-yaqin. Al-yaqin thumma al-dhann. Al-martabah al-thani al-dhann. Al-martabah al-thalitha asyak. Thumma al-akhir al-wahm. Al-wahm. Al-yaqin linakul mi'ah bil mi'ah. Thumma adhan linakul ma baina sab'in bil mi'ah. Asyak yatasawa baina al-amrain. Yatasawa baina uh, uh, baina syai'ain. Yatasawa al-amran. Yatasawa al-amran. Hadha huwa syak. Thumma al-wahm yakni yatarajjah al-marjuh. Idan 30%. Linakul dzalik. Jadi pertama itu yakin. Yakin itu istilahnya kalau mau di persenkan itu 100% yakin. Nah, kemudian Adhan. Nah, Adhan itu ya katakanlah 70% ya. Adhan. Nah, kalau syak itu 50%. 50% jadi 50% yakin, 50% ya ragu. Bukan ya urusan apa ya? 50% misalkan eh, eh, 50% misalkan udah wudhu atau belum. Ragu nih. Udah 50% yakin, udah 50% yakin belum. Nah, jadi kayak sama antara yang rojih sama yang marjuh itu sama derajatnya, itu namanya syak. Nah, di sini al yakin, jadi keyakinan kita yang 100% itu nggak akan hilang karena tersebab oleh syak. Nah, mahwal yakin? Al yakin huwa husulul jazmi biwuku'i syai' au adam wuku'ihi. Jadi yakin itu ketika husulu syai' au adam husulihi. Kita yakin udah wudhu,
atau kita yakin belum wudhu. Itu namanya yakin. Istilahnya kalau yakin itu 100%. 100% A atau 100% B. Nah, kalau syak at-taradud baina wujudi syai' wa adamihi duna tarjih li ahadihima 'alal akhar. Nah, kalau syak 50% A, 50% B. Ragu. Dua-duanya seimbang nih, gitu. Itu namanya syak. Nah, makna al-ijmali lil qaidah annal amrul mutayaqqin bi thubutihi wujudan wa adaman la yurtafa bimujarrad turu'us syak. Nah, jadi sesuatu nahnu natayaqqan ala subuti syai, masalan ala subuti syai au natayaqqan ala adam subuti syai. Al-muhim yakin. Nah, la yurtafa hadzal yakin, keyakinan ini nggak akan tergeser atau nggak akan digantikan karena sekedar bimujarrad turu isyak, karena sekedar munculnya keraguan. Nah, wala yahkum bizawalihi bimujarrad asyak. Nah, jadi nggak bisa dihapus atau terangkat keyakinan ini tersebab oleh syak. Nah, sampai situ. Kemudian makanatu al-qaidah. Hadhil qaidah min awsa'il qawaid tatbiqan wa hiya tadkhul ala jami'i abwabil fiqh. Ya kan? Kenapa dibilang tadkhul ala jami'i abwabil fiqh? Karena ini qaidah kubra. Karena al-yaqin la yazulu bisyak ini qaidah al-kubra. Nah, kemudian summa ba'da dzalika wa kadzalika laha alaqah qawiyah bi usul fiqh li wujud irtibat bainaha wa baina al-istishab. Nah, jadi nanti di usul fiqh yani saufa darastum al-adillah al-muttafaq 'alaiha. Al-adillah al-muttafaq 'alaiha Quran, sunnah, Allahumma shalli sayyidina Muhammad, qiyas, Quran, sunnah, qiyas wa Quran, ijma' wal qiyas. Nah, itu adillah al-muttafaq 'alaiha indah al-ulama. Nah, ada lagi namanya al-adillah al-mukhtalaf fiha. Al-adillah al-mukhtalaf fiha itu ada istihsan, ada istishab, ada al-urf, ada qaul sahabi. Nah, ini istishab ini termasuk adillah al-mukhtalaf fiha inda al-usuliyin. Taib. Nah, ada ulama usul bilang bahwa al-yakin la yazulu bisyak sama istishab itu sama. Nah, emang istishab itu artinya apa? Nah, istishab itu, nah kita buka kitab usul. Mana tadi? Nah, al-istishab indal Qarafi, qala al-Qarafi, al-istishabu ma'nahu anna i'tiqad kaunu syai' fil madi awil hadir yujabu dhannu thubutihi fil hal awil istiqbal. Jadi menurut ulama istishab sama qaidah al-yakin la yazulu bisyak ini sama. Gitu. Jadi istishab itu sesuatu yang sudah ada, i'tiqad kaunu syai' fil madi awil hadir yujib dhann thubutihi fil hal awil istiqbal. Jadi segala sesuatu yang yakin sudah terjadi ya udah dibiarkan terus berjalan. Nah, sama kayak al yakin la yazulu bisyak. Jadi itu kata ulama. Makanya dibilang di sini laha ala qawiyah bi usulul fiqh li wujud irtibat bainaha wa baina al istishab. Karena istishab tadi maknanya sama, meyakinkan kaun syai' fil madi awil hadir. Jadi sesuatu yang sudah ada, ya udah, ya beqa ala ma huwa. Jadi sama kayak al yakin la yazulu bisyak gitu. Nah, kemudian bal ba'dul ulama qalu anna hadhil qaidah hiya istishab. Jadi beberapa ulama masukin ya'tabiruna anna hadhil qaidah hiya nafsuha al-istishab gitu. Nah, kemudian ini makanatu al-qaidahnya. Dia al-yakin la yazulu bisyak yadkhul ala jami abwabil fiqh fil ibadah, fil munakahat, kemudian fil muamalah ila akhirih. Kemudian mad dalil ala al-qaidah qala ta'ala wa ma lahum bihi min ilmin yattabi'una illa dhann wa inna dhann la yughni minal haqqi syai'a. Itu kata Allah. Adhan la yughni minal haqqi syai'a. Kemudian qala sallallahu idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla salatan am arba'an falyatrah asyak wal yabni ala mastaiqan. Kata Rasulullah gitu. Tinggalin yang kamu ragu-ragu itu dan
eh, jadikan salatmu itu sebagaimana yang kamu yakin. Waliya bani ala mastaiqon. Jadikan salatmu di mana kamu yakinnya berapa gitu. Kemudian ba'dul qaid al-mutafarri'ah an hadhihi al-qaidah. Nah, qaid mutafarri'ah an hadhihi al-qaidah apa? Pertama al-aslu baqa makana ala makana. Nah, tayyib. Eh eh Oke, al-aslu baqa makan al makana. Mata qala kama law syakka shaimun fi ghurubi syamsi fa aftara fa inna shauma yabtul. Li'anna al-asla baqa an-nahar gitu. Jadi al-asl itu baqa makana ala makana. Kalau sebagaimana orang yang ragu, seorang berpuasa, orang yang sedang berpuasa ragu fi ghurubi syams, apakah sudah tenggelam matahari atau belum? Kemudian dia membatalkan puasanya. Maka puasanya itu batal, dalam artian batal di sini dia harus mengkodok. Kenapa? Karena li'annal aslah baqa an-nahar. Gitu. Karena aslinya itu masih sore. Gitu. Lau syakka fi ghurubi asyamsi. Begitu juga sebaliknya, kalau misalkan dia masih eh sahur. Sahur itu kan aslinya malam. Ya kan? Al aslu baqa al-lail. Jadi ketika misalkan dia ragu, dia tetap puasanya terhitung. Kenapa? Karena li'annal asal bako al-lail. Gitu. Nah, kemudian al-aslu bako makan ala makana. Misal akhor. Idza tayaqqana asyakhs. Ini ada di soal yang kemarin-kemarin ya. Idza tayaqqana asyakhs fit taharoh. Tayaqqana fit taharoh. Wasyakka fil hadas. Dia sudah bertaharoh. Dan dia yakin dia sudah bertaharoh. Kemudian tiba-tiba dia ragu. Dia berhadas nggak ya? Kentut nggak ya tadi? Nah, famal hukum al aslu bako makana ala makana, al aslu bako at toharoh gitu. Limada al asal annahu mutatahhir gitu. Itu kalau dia yakin dia mutatahhir. Nah, kalau misalkan dia yakin dia udah batal, ya udah, berarti dia sudah batal. Kenapa? Karena dia yakin dia sudah batal. Lau tayaqana annahu muhdits. Jadi kalau misalkan dia yakin dia udah batal, ya udah, dia harus wudu lagi. Nah, lau tayaqan annahu muhdits wa syakka hal huwa ala tahara amla fa innahu muhdits gitu. Nah, al-qawaid al-mutafarri'ah atsaniyah al-aslu bara'ah al-dhimmah. Jadi al-aslu mitaluhu law idda'a syakhsun ala akhar dainan fa innal mudda'i yajibu alaihi al-bayyinah li'anna al-asla bara'atu dhimmah al-mudda'a alaihi mina ad-dain. Nah, jadi al-aslu bara'atu az-zimmah. Jadi kalau misalkan ada seseorang menuduh orang lain bahwa dia punya hutang, ya kan? Kama lau idda'a syakhsun ala akhar dainan. Kayak anak asal menuduh misalkan anak menuduh Hanifah, Hanifah punya hutang sama anak. Tiba-tiba aja nih misalkan anak menuduh kayak gitu. Nah, itu nggak bisa asal main tuduh kecuali anak punya bukti. Nah, fa'inal mudda'i, ya, anak yang menuduh itu harus membawa bukti. Kenapa harus membawa bukti? Li'annal asal, karena pada dasarnya zimmahnya si Hanifah itu dari minad dain. Karena kaidah takul al-aslu bara'atu zimmah. Jadi asalnya setiap manusia itu bebas, terlepas dari zimmah atau mas'uliyahnya terhadap orang lain. Jadi setiap orang itu bebas atau terlepas dari hak-hak orang lain yang melekat pada dirinya. Gitu. Jadi nggak bisa orang asal menuduh orang lain punya hutang, asal menuduh orang lain A, B, C, D, kecuali dengan bayyinah. Gitu. Itu al-aslu bara'atu az-zimmah. Tapi kalau udah ada bukti, dan buktinya itu bisa dipercaya dan segala macam lah ya, ila akhirih, nah itu baru bisa diproses secara hukum. Tapi selama nggak ada bukti, ya nggak bisa kita asal main tuduh, karena al-aslu bara'atu az-zimmah. Nah, kemudian al-aslu fil umuril aridati al-adam. Nah, apa itu al-umur al-aridah? Al-umur al-aridah bermakna al-aridah, al-umur allati
Dia ada dan dia hilang. Gitu. Jadi al-aslu fil umuril aridah al-adam, yakni al-adam huna bimakna adam wujudiha. Naam. Bimakna, bimakna yakni asy-syai' allazi bi tabi'atihi yakunu khalian anha ghaliban. Nah, nanti kita Nah, contohnya apa? Kama law idda'al madinu annahu qad saddada dainahu. Madin, orang yang berhutang. Jadi misalkan orang yang berhutang itu yadai, ya, ngaku bahwasanya dia udah qad saddada dainahu, dia udah membayar hutangnya. Wa ankara ad-dain, tapi orang yang memberi hutang, wa ankara ad-dain, orang yang memberi hutang ini dia enggak, kamu belum bayar. Nah, fal qaul qaulud dain. Nah, terus kalau kayak gini bagaimana? Maka yang diambil qaulnya si dain. Li'anna sadat, karena bayar hutang awil ada, ya, sadat awil ada nafsul makna, huwa umur arid. Jadi sesuatu yang uh, apa namanya? Syai' alladhi bi tabi'ati yakunu khalian anha ghaliban. Jadi al umur alati tazul. Jadi sesuatu yang kadang muncul, kadang enggak. Jadi misalnya gini, orang kan tadi dia bilang si yang punya utang bilang, saya udah bayar, tapi yang ngasih utang bilang enggak, kamu belum bayar. Nah, bayar hutang ini kan sesuatu yang uh, apa namanya, tazul, ada ketika udah dibayar, dan selama belum dibayar ya nggak bisa dihukumi gitu. Nah, jadi yang diambil itu kaulnya sidain. Kenapa? Karena asalnya terhadap sesuatu yang, jadi pada dasarnya orang bayar utang tuh kan pasti asalnya dia belum bayar, ya enggak? Tobiahnya orang yang utang bahwasanya pasti dia belum bayar hutangnya, min tobiahnya kayak gitu, ya, kecuali illa adat kolil, ya enggak? Nah, jadi al aslu fil umuril aridoh, bayar sadadudain ini termasuk umur yang arid. Umur yang arid, kenapa? Karena dia bisa tazul kalau udah dibayar, dan selama dia belum bayar ya itu dia tetap memiliki beban tersebut. Jadi asalnya pada bayar hutang itu adam. Al aslu fil umuril aridoti al adam. Gitu. Itu contohnya. Kalau kecuali dia ada bukti nanti. Kalau dia udah ada bukti kwitansi segala macam, nah itu baru bisa dipercaya. Gitu. Tapi selama nggak ada bukti, ya kaulnya kaul yang memberi hutang gitu. Baik. Nah, kemudian al aslu idhafatul hadis ila akrab auqatihi. Nah, jadi contoh lagi al aslu fil umur al adam. Lau syakka hal shalla zuhur amla. Al asal al adam. Annahu lam tusalli. Nah, ini contoh lainnya yang ulama bilang. Kalau misalkan kamu ragu apakah kamu udah sholat atau belum, ya udah, uh, al asal al adam. Jadi sesuatu yang kita tunaikan, kita udah tunaikan. Jadi sholat itu kan sesuatu yang al ada, ya. Kita udah menunaikan atau belum. Misalkan kita ragu, berarti yang diambil belum. Kenapa? Karena al aslu fil umuril aridoti al adam. Gitu. Adam wujudiha yani asyai alladzi bi tabi'atihi yakunu khalian anha ghaliban. Jadi al aslu fil umuril aridoti al adam di sini maksudnya sesuatu yang pada tabiatnya yakunu khalian anha ghaliban. Ghaliban, mayoritas orang-orang itu ya pasti belum membayar hutangnya. Gitu, itu maksudnya. Taib. Nah, kemudian al aslu idhofatu al hadith ila aqrabi awqatihi. Jadi kalau misalkan ada kejadian atau apa, ya, itu al aslu idhofatul hadith ila aqrab awqatihi, kepada waktu yang dekat dengannya. Nah, kemudian
Selanjutnya, al-aslu fil asya'i al-ibahah. Nah, ini kaidah yang penting juga. Kaidah yang penting juga, al-aslu fil asya'i al-ibahah. Sampai ada dalil yang mengharamkannya. Gitu. Nah, contohnya, kan nabatat allati la tu'raf annaha masmumah aw gharah fa innaha tahkumu bil ibahah. Jadi terhadap sesuatu yang kita nggak tahu nih, ini bisa dimakan atau enggak ya tanamannya. Nah, al aslu fil asya'i al ibahah. Jadi asal pada sesuatu itu ya boleh-boleh aja gitu. Kecuali ibadah ya. Kalau ibadah kaidahnya al aslu fil ibadati at tahrim. Jadi kalau di dalam hal ibadah kita nggak bisa bilang al aslu fil asya'i al ibahah. Ini khusus pada muamalah aja. Tapi kalau dalam hal ibadah al aslu fil ibadati at tahrim. Jadi kalau misalkan ibadah yang berkaitan dengan ibadah nggak bisa tuh kita main ya udah boleh aja kayak gini. Ya enggak dong, nanti jatuhnya bid'ah. Waliyadzubillah. Kalau ibadah harus ada amarnya, harus ada perintahnya gitu. Nah, tapi kalau dalam hal muamalah ya al aslu fil asyai al ibahah. Kayak kita pakai handphone, pakai jilbab pakai jilbab yang misalkan warna pink, biru, istilahnya kayak gitu. Ya boleh-boleh aja selama itu nggak tipis, selama itu nggak nerawang ya, tipis nerawang, dan selama itu nggak menarik perhatian orang lain. Nah, misalkan nih, misalkan di Arab, katakanlah di ini yang hakiki ya, misalkan katakanlah di Yaman, mayoritas orang itu pakai baju hitam, pakai cadar. Terus tiba-tiba kita ke Yaman pakai baju warna pink dan nggak pakai cadar, misalkan. Sedangkan mayoritas di situ pakai cadar dan pakainya hitam. Nah, kita nggak bisa bilang kan al aslu al asyai al bahaya. Kita nggak bisa dong kayak gitu. Dalam agama kita harus memperhatikan uruf adat istiadat yang berlaku juga. Ketika kita kayak gitu, kita malah menjadikan diri kita sebagai fitnah. Nah, kita nggak boleh kayak gitu. Berarti kita ngikutin adat dan budayanya mereka kayak gitu. Jangan berdalih dengan kan al aslu fil asyai al ibahah. Iya betul, al aslu fil asyai al ibahah, tapi ada yang namanya urf, adat istiadat juga. Ketika kamu ke tempat yang mayoritas orangnya pakai di suatu negara ya, itu memang udah adat istiadat yang berlaku, memang orangnya kayak gitu, pakai cadar, pakai hitam misalkan, tiba-tiba dia pakai pink, pink neon misalkan. Salah nggak? Ya nggak salah juga. Kita nggak bisa bilang dia salah, tapi tidak pada tempatnya. Dan itu malah menimbulkan fitnah. Nah, ketika tim yang hasil akhirnya malah jadi fitnah, itu kan berarti kita uh, menimbulkan hal yang buruk untuk diri kita sendiri gitu. Nah, itu ya. Jadi al aslu fil asyail bah ini yang berkaitan dengan muamalah gitu. Tapi kalau misalkan yang berkaitan dengan hukum, itu udah jelas kan halal haramnya gitu. Kemudian al aslu fil abdo'i at-tahrim. Nah, al abdo tahadatna ya fil usbul maldi, al abdo itu uh, al faraj ya. Pada dasarnya kemaluan kelamin wanita itu haram. Al aslu fil abdo'i at-tahrim. Nah, misalkan kawujudi ukhtin min ar-radha'ah li rajulin fi qaryatin muayyanah. Tsumma la yadri aina ma ay wahid min ukhtihi. Fala yajuzu lahu nikah nisa al-qaryah ila an tayaqqana ma'rifata ukhtihi. Jadi misalkan ibunya bilang gini, misalkan ibunya punya anak laki-laki, terus ibunya bilang gini, kamu punya saudara sepersusuan di Jakarta Pusat misalkan. Nah, kemudian ibunya tuh lupa yang mana orangnya, dari keluarga apa, dan segala macam. Istilahnya lupa lah. Nah, maka laki-laki tersebut nggak bisa nikah sama perempuan yang dari desa tersebut ya, sampai dia yakin yang mana orangnya. Kenapa? Karena al-aslu fil abda'i at-tahrim. Gitu. Karena pada dasarnya hukum asal kemaluan wanita itu haram. Asalnya haram. Dia bisa halal dengan apa? Dengan pernikahan gitu. Nah, pernikahan ini ada syarat-syaratnya juga. Gak boleh sama yang semahram, sepersusuan, ya. Satu darah ya istilahnya, ukht syakik,
ukht min ab, ukht minal al-ukht minar rodoah, terus amma, kholah, jaddah, zaujatul ab ila akhirih. Nah, itu tuh nggak boleh. Gitu. Nah, kemudian la yansibu ila sakitin qaul walakin as-sukut fi ma'radil hajati ila bayani bayan. Ka idzni sayyib fi nikah fasukutuha la yu'adu iznan minha li'annahu la yunsab ila sakit al-qaul. Ya, sayyib ini orang yang sudah menikah ya, perempuan yang sudah pernah menikah kemudian ditinggal wafat oleh suaminya atau berpisah dengan suaminya ya, cerai hidup atau cerai mati. Nah, misalkan kalau sayyib itu izniha dengan, jadi kalau misalkan perempuan yang sudah menikah, yang pernah menikah, kemudian ditinggal wafat suaminya, setelah selesai masa iddah atau dicerai suaminya atau berpisah lah intinya ya. Kemudian sudah selesai masa iddahnya, misalkan ada orang yang mau meminang dia lagi, itu kalau sayyib itu biasanya dia bilang iya atau enggak. Nah, itu kalau sayyib ya. Kalau kaidahnya di dalam fikih kalau sayyib pasti dia berani bilang iya atau enggak karena dia sebelumnya udah pernah menikah gitu. Nah, tapi kalau bikr walakin as-sukut fi ma'radatil hajati ilal bayani bayan. Nah, kalau bikr biasanya diam walaupun beberapa ya misalkan ya bisa bilang terang-terangan tapi mayoritas itu diam gitu. Kenapa diam? Karena ya mungkin ghalabat 'alaiha al-haya ila akhirih. Nah, makanya itu dibilang walakin as-sukut fi ma'radatil hajati ilal bayani bayan gitu. Tapi bisa ya ditanya mau atau enggak gitu. Bisa dicari tahu dulu ya, jangan sampai terbebani atau terpaksa. Nah, kemudian la ibrah bitawahum kaman ishtabahat alaihi jihah al-qiblah thumma shalla bidun ijtihad fa shalatuhu batila li annahu bana shalatuhu ala tawahum. Karena la ibrata bitawahum. Jadi ragu al-waham itu derajat yang paling adena dari al-ilm ya. Tadi kan ada yakin, kemudian dhon, syak, kemudian al-waham. Waham tuh derajat yang paling rendah. Nah, kalau misalkan orang itu ragu, apalagi dalam kiblah ya. Jadi misalkan kita nggak tahu nih jihadnya kemana. Terus kita nggak punya kompas juga misalkan. Kita nggak punya kompas. Kita nggak tahu di mana ya kiblatnya. Orang, terus misalkan kita sendiri juga. Sebenarnya gampang. Kalau di Indonesia, kita menghadap ke barat. Di Indonesia gampang. Nah, ibaratkan kita nggak tahu sama sekali. Kita nggak tahu sama sekali di luar Indonesia. Kalau di Indonesia kan berarti kita nggak tahu kemana arahnya. Kalau Indonesia udah pasti ke barat. Kalau di luar negeri misalkan, kita nggak tahu, nggak ada kompas, nggak ada penunjuk kiblat, dan kita juga nggak tahu nih negara ini kalau ke Mekah tuh menghadapnya mana, timur kah, selatan kah, barat kah, kita nggak tahu misalkan. Nah, ketika kita mau sholat, kita harus berijtihad dulu. Kita istihad kemana kiblatnya. Nah, ketika kita udah istihad, kemudian kita sholat, misalkan pun salah, ya itu sah sholatnya. Beberapa ulama bilang sah, beberapa ulama bilang qadha. Taib. Nah, ibaratkan kita mengambil qaul yang sah, karena kita sudah berijtihad. Oke. Nah, itu juga yang ulama bilang di sini, la ibrata bitawahum. Gak dianggaplah sesuatu yang dia yubna alal waham. Jadi nggak ada ibrah sesuatu yang dibangun di atas keraguan. Malah ibrata bitawahum. Makanya di sini orang yang nggak tahu kiblat, kemudian dia sholat tanpa berijtihad, sholatnya batal. Karena yubna ala tawahum. Nah, ini nggak boleh. Kita harus berijtihad dalam menentukan kiblat. Kemudian al-mumtani adatan kal-mumtani hakikatan. Orang yang biasanya nggak punya sesuatu, al-mumtani adatan, kal-mumtani hakikatan. Contohnya, idza da'a syakhs faqir amwalan katsira ala akhar wa lam ya'had anna hadzal faqir malaka yawman ala hadhihi al-amwal. Fada'wahu la tuqbal. Misalkan orang fakir, miskin. Tiba-tiba dia ngaku dia punya duit 1 miliar. Nah, tiba-tiba aja ngaku ya, namanya ngaku berarti kan tanpa adanya bukti. Nah, ini al-mumtani adatan. Orang yang fakir biasanya nggak punya duit kan, al-mumtani adatan. Ya, biasanya kayak gitu. Nah, maka dia dihukumi aslinya juga berarti dia nggak punya uang. Kal-mumtani hakikatan. Jadi, idza da'a syakhs fakir amwalan katsira alal akhar. Jadi misalkan orang miskin itu bilang,
saya punya uang di bulan 100 juta misalkan. Sedangkan dia fakir. Nah, terus nggak ada sejarah yang mencatat ya, misalnya nggak ada bukti bahwasanya orang fakir ini memang punya uang atau memang punya apa sih istilahnya zaman sekarang? Saham lah ya, misalkan katakanlah saham. Emang nggak ada sejarahnya yang mencatat, misalkan nggak ada bukti bahwasanya orang fakir ini punya saham di tempat A atau dia punya saham di tempat B, itu misalkan nggak ada. Nah, berarti al-mumtani adatan kal-mumtani hakikotan. Gitu. Jadi nggak bisa orang yang memang biasanya nggak punya terus tiba-tiba dia mengaku-ngaku, nah itu harus ada buktinya juga. Gitu. Maka pada wahu la tukbal. Gitu. Jadi orang yang miskin ngaku punya saham di tempat A, kemudian dia pergi ke pengadilan, dia bilang, saya punya kok ini segini ke hukum perdata. Nah itu harus dicari secara benar-benar karena dia tadinya fakir. Al-mumtani adatan kal-mumtani hakikotan. La ibrota bidzannil bayyin khoto'uhu. Nah, jadi enggak la ibrota bidzannil bayyin khoto'uhu. Jadi dzan yang udah ketahuan nih salahnya. Ya, misalkan lau aftara syakhsun dzanna ghurub syams fa aftara fatabayyana alaihi anna syams lam taghrub. Dia ngira matahari udah tenggelam. Ternyata belum tenggelam. Nah, maka dzannya dia tadi itu enggak la ibrah, la yu'tabar. Dzannya ketika dzan sudah terbukti salah, maka la yu'tabar gitu. Fa innahu yajibu alaihi al-qada li'annahu aftara bidzan wa dzan qad tabayyana khata'uhu. Nah, kemudian al-qaid allati tumatsil mafhum al-mukhalafa linnasil qaidah. Nah, jadi dalam kaidah fikih kita sempat singgung ya di pertemuan pertama kaidah fikih bahwasanya kaidah itu ada yang al-qaid allati tumatsil mantuk al-qaidah. Jadi ada kaidah yang dia itu tumatsil mantuk al-qaidah. Misal al-qaidah al-yakin la yazulu bisyak. Yatafarra an hadhihi al-qaidah al-aslu baqa makana ala makana al-aslu bara'atu dhimmah. Nah, jadi kaidah al-yakin la yazulu bisyak kan dia punya kaidah cabang. Cabangnya itu al-aslu baqa makana ala makana. Nah, al-aslu baqa makana ala makana ini sama al-aslu bara'atu dhimmah ini dia hadhil qaidah tumatsil mantuk al-qaidah. Nah, kaidah yang sekarang al-qaidah allati tumatsil mafhum al-mukhalafa linasil qaidah itu maknanya al-qaidah allati tumatsil mafhum al-qaidah. Gitu. Jadi kan tadi kaidahnya al-yakin la yazulu bisyak. Nah, kemudian yang tadi kita bahas al-aslu baqa makana ala makana. Nah, jadi al-aslu baqa makana ala makana ini tumatsil mantuk al-qaidah. Jadi mantuknya lafaznya itu sama al-aslu baqa makana ala makana, maknanya sama kayak al-yakin la yazulu bisyak. Nah, sedangkan mata bata yakin layur tafa bil yakin itu tumasil mafhum al-qaidah. Mafhum qaidah al-kubronya. Gitu. Jadi itu maksud dari al-qaid alati tumasil mafhumul mukhalafah linasi al-qaidah. Karena kan qaidahnya tadi bilang al-yakin la yazulu. Nah, ketika al-yakin la yazulu bisyak berarti mafhum mukhalafahnya masa bata biyakin layur tafa illa biyakin. Nah, ini al-qaidah alati tumasil mafhum al-qaidah. Nih, mafhum al-qaidah. Nah, kalau yang atas tadi tumasil mantuk al-qaidah. Jadi sama. Gitu. Nah, kemudian kayak misalkan hadis bilang visa imatil ghanami zakah. Misalkan ada hadis, kan ada hadis yang bunyinya visa imatil ghanam zakah. Nah, kemudian mafhum mukhalafah dari hadis ini anna ghair saimah la zakah fi. Itu maksud dari mafhum mukhalafah minan nas. Taib. Jadi maknanya tuh mustafad minal lafaz walakin yukhalif al mantuq. Gitu. Al makna al mustafad minal lafaz wal mukhalif lil mantuq. Itu maksud dari mafhum al mukhalafah. Jadi maknanya sama tapi
lafaznya berbeda gitu. Mafhum mukhalafahnya gitu. Nah, kemudian dalil. Kaidah yang pertama masa bata yakin la yurtafa'u illa bil yakin. Nah, taib. Masa bata yakin la yurtafa'u illa bil yakin. Lima dali anna yakin idza lam yazal bisyak fahuwa yazul wa yartafi biyakin mislihi kama law syakka rajulun fi talaqi zawjatihi hal talaqaha am lam yutliqha fatolak lam yaqa li anna thubuta aqdi nikah huwa al yaqin. Nah, jadi misalkan nih masa bata biyakin la yurtafa'u ila biyakin, contohnya misalkan laki-laki dia ragu apakah dia sudah mentalak istrinya atau belum, dan apakah talaknya itu yako am lam yako. Nah, fatolak lam yako. Kenapa? Karena li'ana subuta aqdi nikah wal yakin. Dia ragu dia udah mentalak atau belum. Nah, hukumnya belum. Kenapa? Karena yang yakin itu bako an nikah. Ya, al yakin. Jadi yang yakin itu jadi bako un nikah itu kan yakin. Ya enggak? Karena dia suami istri, berarti bako un nikah yakin. Nah, kemudian dia syak, dia ragu. Bako un nikah yakin. Nah, kemudian atolak di sini syak. Nah, maka hukumnya apa? Hukumnya baqaun nikah. Kenapa? Li'annahu wal yakin. Lima tadi anna qaidah takul masa bata biyakin la yurtafa illa biyakin. Nah, sedangkan tolak ini enggak yakin, tapi syak. Laisa biyakin walakin at-talaq huna syak. Fat-talaq lam yaqa. Lima li anna al-asal baqa al-yakin wal li anna al-asal baqa an-nikah wa baqa an-nikah huwa al-mutayaqqan. Itu. Nah, kemudian la ibrata lidalalati fi muqabalati at-tasrih. Contoh maksudnya gimana? La ibrata lidalala fi muqabalati at-tasrih. Jadi, kullu ma yufidu faidah wa huwa ghair lafadz. Itu maksudnya dalalah. Di anna dalalatal hal fi muqabalati at-tasrih dhaifah. Jadi, contohnya gimana? Misalkan dalalatul adah awil urf. Jadi, misalkan adatnya atau urfnya itu annal mustajir, seorang penyewa, ya juzulahu, misalkan orang nyewa rumah, adat di tempat itu si penyewa ini boleh menjadikan rumah yang dia sewa ini sebagai toko, adatnya kayak gitu. Walakin akan tetapi idza surraha, jika orang sahibul bait, jika sahibul bait itu sorroha ala adam jawazihi, ala adam jawaz ja'lil bait dukanan, fala yajuzu lil musta jir an yaj'al al-bait dukanan. Karena udah sorohah ngomong, si pemilik rumah udah bilang ke si penyewa secara sorohatan, nggak boleh kamu jadikan ini rumah toko. Nah, maka nggak boleh dijadiin toko. Kenapa? Karena la ibrata lidalalati fi muqabalati at-tasrih. Karena larangan itu bentuknya udah sorohatan. Nah, dalalah urf di sini nggak berlaku. Dalalah urf di sini nggak berlaku. Kenapa? Karena larangannya atau sesuatunya itu sudah diungkapkan secara sorohatan. Jadi secara sorohatan itu, sesuatu yang diungkapkan secara sorohatan itu lebih kuat hukumnya dibanding urf. Gitu. Jadi misalkan nih, contohnya kayak orang bertamu kemudian disediain gelas dituang air. Urf yang berlaku berarti tandanya kita boleh minum dari gelas itu kan, karena kita bertamu, dan urf atau adat di negara kita misalkan, orang yang datang ke rumah orang terus dituangin air berarti dalilnya kita boleh minum dari itu, dari kaas tersebut, dari gelas tersebut, ya kan? Nah, tapi misalkan orang rumahnya bilang dia udah nuang air, terus dia bilang jangan diminum, berarti kita nggak boleh minum. Kenapa? Karena itu la ibrata lidalalati fi muqabalati at-tasrih. Karena orangnya udah jelas-jelas bilang, sahibul baitnya, kamu nggak boleh minum dari gelas ini misalkan. Nah, berarti itu dalalah urfnya itu nggak berlaku. Karena sesuatu yang diungkapkan secara sorohatan itu lebih kuat. Nah,
nggak cuma lafaz ya, bisa juga bentuknya kitabah gitu. Jadi nanti ya adalah di dalam fikih itu bahwasanya al-lafaz nggak harus melulu lafaz ya. Misalkan bentuknya kitabah itu juga bisa levelnya sama kayak apa qaul, tanda tangan atau surat perintah. Nah, itu sama derajatnya kayak gitu. Nah, kemudian la hujjata ma'al ihtimal an-nashi an dalil. Nah, tidak ada hujah jika ada kemungkinan eh, sesuatu itu eh, apa namanya? Oke, kita baca dulu contohnya. Ka'adam qabul syahadah al-furu wal usul ba'duhum ba'dul ihtimal al-mail an-nashi anil qarabah. Nah, misalkan nih ada orang korban misalkan pelaku, misalkan pelaku kejahatan ya, misalkan A, misalkan dia pelaku kejahatan. Nah, kemudian si A ini melukai si B, melukai si B korban. Nah, si B pergi ke hakim korban. Nah, si B pergi ke hakim. Nah, kemudian hakim dengerin kan keluhannya B, si B dizolimin sama si A, misalkan diambil uangnya segini segini segini. Nah, kemudian hakim manggil A, manggil si A. Nah, si A bilang enggak, saya nggak ngambil uangnya B, saya punya saksi kok. Kata hakim, siapa saksi saksi kamu? Hadirin saksi kamu. Nah, kata si A, saya punya saksi dari keluarga saya dan dari anak saya. Saksi. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Karena ada di sini ihtimal. Ihtimal bahwasanya keluarganya ini pasti nggak mau dong apa namanya si A ini di penjara. Ada ihtimal ini saksinya bohong, kesaksian bohong. Kenapa? Karena andalil, dalilnya apa? Dalilnya korobah. Dalilnya di sini korobah. Ihtimalnya apa tadi? Ihtimalnya saksi palsu. Ihtimalnya saksi palsu. Dalilnya apa? Korobah. Makanya nggak bisa adam kobul syahadah al furu wal usul. Jadi anak nggak bisa saksi buat anak nggak bisa jadi saksi buat bapaknya, bapaknya nggak bisa jadi saksi untuk anaknya. Atau istri nggak bisa jadi saksi buat suaminya, suaminya nggak bisa jadi saksi untuk istrinya. Kenapa? Karena lah hujah-hujah mereka nggak diterima. Ma'a ihtimal, karena bisa ada ihtimal bahwa tanya saksinya ini bohong. Dalilnya apa? Dalilnya korobah. Karena mereka semua keluarga. Karena ini istrinya si B. Karena ini suaminya si A. Gitu. Itu maksudnya lah hujat ihtimal an-nashi an dalil. Sampai sini bisa dipahami nggak? Mafhum sudah. Baik. Suma u'tilakuna khams daqaik li at-tamrinat. Mungkin suma nuwasil insyaallah. Naqra al-qaidah at-thalithah. Zarifah. Al-awwal ma hiya al-ilaqatu baina qa'idah al-yakin la yazulu bisyak wa baina ilmi usul fiqhi anna qa'idah al-yakin la yazulu bisyak lahu irtibat bil istishab. Lahu irtibat bi al-istishab. Karena istishab sendiri maknanya bako al-asl. Aha. Jadi sama kurang lebih hukumnya sama kayak al-yakin la yazulu bisyak. Nah, kemudian atau fil istilahil fiqhi ya, jadi menurut ulama fikih itu arti dari istishab itu menurut ulama fikih adalah luzumu hukmin dalla syar'u ala thubutihi wa dawamihi. Taib. Jadi menurut ulama fikih ya, kalau menurut usul fikih udah tadi kita bahas ya. Kalau menurut ulama fikih sendiri, apa itu istishab, luzumu kurang lebih sama lah ya maknanya sama ulama usul.
Jadi arti istishab kurang lebih sama. Luzumul hukmin dalla syar'u ala thubutihi wa dawamihi. Ini sedikit tambahan aja ya. Jadi makna al-istishab, hada huwa makna al-istishab. Sedikit tambahan aja ya. Istishab inda ulama al-fiqh. Jadi ulama fikih, ulama usul itu memiliki mustalahnya tersendiri gitu. Jadi menurut ulama fikih, artinya ini menurut ulama usul kayak gini, tapi secara garis besar itu sama ya. Nah, mahwal yakin PP Imam Bukhari ini siapa nih? Siapa aja ini? Nazir, Siapa aja? Naziha? ada semua dari Imam Bukhari. Oke oke. Ibda'i. Ibda'na idzan. Mahwal ما yakin. هو اليقين؟ اليقين حصول الجزم بوقوع الشيء أو عدم وقوعه. Husul jazm. Hal yaqo am lam yaqo. Ketika yaqo dia disebut yakin juga ketika belum terjadi dan dia yakin itu belum terjadi, sama kayak tadi yakin belum berwudu, itu tetap namanya yakin. Nah, jadi yakin adalah husul jazm biwuku syai' au adam wuku syai'. Taib, ma wajhu dalalah min hadits idza syakka ahadukum fi salatihi? Man tujib? Naam, ajibi. ما وجه الدلالة من حديث إذا شك أحدكم في صلاته إلى آخر الحديث على قاعدة اليقين لا يزول بالشك أن من في صلاتي فليطرح الشك وليبني على اليقين. Naam. Jadi syakka hal sholla salasan am arba'an. Falyabni, kalau kata ulama, ya beni alal aqol. Kenapa? Li'annal aqol huwal yakin. Aduh, bingung nih, udah tawaf 7, udah tawaf 6 atau 7, udah sholat 3 atau 4. Nah, kata ulama, yang paling sedikit, karena yang paling sedikit itu yang yakin alias yang udah dikerjakan. Jadi, aduh bingung, 3 atau 4 ya. Kata ulama, 3, yang paling sedikit yang diambil. Kenapa? Karena yang paling sedikit yang sudah dikerjakan. Dan itu adalah yang yakinnya. Maka, 4 itu kan syak. 4-nya itu syak. Jadi, falia beni al yakin ala mastaiqan. Nah, summa ma huwal ma'na al-ijmali min qaidah al-yaqin la yazul bisyak? المعنى الإجمالي للقاعدة اليقين لا يزول بالشك أن الأمر المتيقن بثبوته وجودا وعدما لا يرتفع بمجرد طروء الشك ولا يحكم بزواله بمجرد الشك. صحيح ممتازة. هذه القاعدة من أوسع القواعد. Nah, man tujib? Man tujib? Zarifah, Jihan, tadi siapa yang angkat tangan? Zarifah sana. Tafadhali. Hadhil qaidah min awsa'il qawaid tatbiqan fil fiqhi kaifa yakunu dzalik li'annahu qaidatun kubra tadkhulu ala jami' abwabil fiqh. Li'anna tadkhul ala jami' abwab al-fiqh. Sampai kayak masuk ke bab ibadah ya tadi. Man syakka fi sholatihi thalatha am arba'an. Kemudian masuk di bab muamalah juga. Al-aslu fil umuril aridati al-adam. Masuk ke bab muamalah, masuk ke bab nikah juga, al-aslu fil adwa'i at-tahrim. Kemudian ya itu. Tayyib. Summa ma huwa syak? Man tujib? Salwa. الشك بين وجود الشيء وعدمه دون ترجيح لأحدهما على الآخر. Nah, asyak yakni atarad baina wujud syai' wa adam wujudihi
duna tarjih li ahadihima alal akhar. Jadi 50% yakin, 50% ragu. Nggak ada yang paling kuat di antara dua hal tersebut. Dia nggak bisa mentarjih yang mana yang kuat karena sama seimbang. Tayyib. Summa udhkur salasan min qaid al-mutafari'an qaidah. Nada. Jihan. Nada. Kemudian jihan. الأول الأصل بقاء مكان على مكان. ثانيا الأصل براءة الذمة. ثالثا الأصل في الأمور العارضة العدم. Sahih. Jihan wasili. Udhkur mithalan li qaidah al-asl. اذكر مثالا لقاعدة الأصل في الأمور العارضة العدم. إذا شك أحد هل صلى الظهر أم لم يصلي فالأصل الصلاة العارضة العدم. Al-aslu fil umuril aridati al-adam. Taib. Summa man ishtabahat alaihi jihatul qiblah summa shalla man tujib. Zarifah? La ibrata bitawahum. Aha. Summa shalla al-qaidah munasibah la ibrata bitawahum. Naam, la ibrata bitawahum. Sahih. Barakallahu fikum. Nah, nantakil ila qaidah al-kubra as-salisah man taqra. Zarifah sudah. Tafadhali. Al-qaidatul kubra salisa al-masyaqqatu tajlibut taysir. Al-awwal makna al-qaidah. Al-masyaqqatu hiyal wuqu'u fit ta'bi wasyiddati indal qiyami bitakali fi syar'iyyah. At-taysir huwa at-tashil wa at-takhfif wa al-makna al-ijmali lil qaidah as-su'ubatul lati yajiduhal mukallafu indal qiyami bitakali fi syar'iyyatan sababun fi tashili wa at-takhfifi hatta tazula syiddatu aw tahuna. Asani makanatul qaidah hadhil qaidatu yataharraju 'alaiha jami'u ruhasis syar'i wa tahfifatihi wa hiya tu'ti suratan wadihatan fi raf'il haraj fi syari'ah. Asalis al-adillah al-qaidah qala ta'ala faman ittara fi mahmasatin ghairu mutajanifin lil itsam fa innallaha ghafurur rahim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha tajawaza an ummatil khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Ar-rabi dabitul masyaqqah. Al-masyaqqah naw'ani. Al-awwal masyaqqatun la tanfaku anhal ibadatu ghaliban fala athara laha fi isqatil hukmi kama syaqqatis saumi fi syiddatil harri. Asani masyaqqatun tanfaku anhal ibadatu ghaliban wa hiya ala maratib. Al-awwal masyaqqatun azimatun fa hiya mujibatun litahfifi kal khawfi 'alal nufus. Masyaqqat summa masyaqqatun khafifatun fala athara laha fit tahfifi ka adna suda'in fir ra'si. Summa masyaqqatun mutawassitatun idza danat minal masyaqqatil azimati aujabat tahfifa wa idza danat minal khafifati fala athara laha. Al-khamis syurutu ibaril masyaqqatil jalibati litaysiri. Al-awwal an takuna minal masyaqqati allati tanfaqul ibadatu anha ghaliban. Asani an takuna kharijatan minal anil mu'tad. Asalis an takuna al-masyaqqatu mutahaqqiqatan bil fi'li. Ar-rabi' alla yakuna lisyari'i maqasidan min wara'i taklifi biha. Al-khamis alla tafutal maslahatul a'damu indal amali bitaysir. Asadis asbabul masyaqqatil jalibah litaysir. Al-awwal as-safar summa al-marad an-nisyan al-ikrah al-juhlu umumul balwa al-jahlu summa umumul balwa wa huwal harajul ladzi la qudrata lil insan fit tahallusi minhu. Summa an-naqsu hakikatan kanaqsin fil badni wal aqli awin naqsi hukman wa huwa riqu. Summa as-sabi' Anwa'u taysiratil syar'i al-awwal tahfiful isqati ka isqatil jum'ah wal jama'ati 'alal marid. Asani tahfifut tankis ka qasdil salatir rubaiyah fi safar. Asalis tahfiful ibdal bil ahfi ka ibdalil wudu wal ghusli bitayamum. Ar-rabi tahfifut taqdim ka taqdimil asri ila dhuhri. Al-khamis tahfifut takhir ka takhirid dhuhri ilal asri. Asadis tahfifut tarhisi ka aklil maitati indat darurati. Asabi tahfifut taghiri ka taghiri nadmi salati fil khawfi. Al-thamin tahfifut takhiri ka takhiri fil kifaratil yamini. Kafaratil yamin. At-tahhir fi kafaratil yamin. At-tamin ar-ruhsatu bi'tibari wujubi fi'liha aula. Al-awwal ma yajibu fi'luha ka aklil maitati lil mutarri idza ghalaba ala dhannihil halaku. Asani ma yandubu kan nadari ila
ilal mahtubati. Asalis ma yubahu kabai isalam ar-rabi al-aula tarkuha kalmasi alal khufi. At-tasi minal qawaidil mutafarriqah an hadhil qaidah Mutafarri'ah. minal qawaid al-mutafarri'ah an hadhil qaidah al-awwal idza daqal amru ittasa'a wa idza tasa'a daqa. Asani ad-daruratu tubihul mahdurat. Asalis ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Ar-rabi al-ittiraru la yubtilu haqqal ghair. Al-khamis al-hajatu tanzilu manzilatad darurati ammatan ikanat aw khasatan. Baik. Syukran Zarifah, barakallahu fiik, jazakillah khairan. Al-an al-qaidah al-kubra as-salisah al-masyaqqah tajlibu at-taysir. Nah, hadhihi qaidah tadur baina al-muslimin kathiran. Al-masyaqqah tajlibu at-taysir ila akhirih, walakin laysat kullu masyaqqah jalibah lit-taysir. Limadza li'anna sawfa natahadats an anwa'il masyaqqah fil anwa'il masyaqqah allati jalibah lit-taysir. Wa kadzalika al-masyaqqah al-mu'tabar wal ghair al-mu'tabar ila akhirih. Naam. Al-masyaqqah, ma hiya al-masyaqqah? Al-masyaqqah hiya al-wuqu' fi at-ta'ab wa syiddah 'inda al-qiyam bit-takalif asy-syar'iyyah. Tayyib. Limadza hal fi'lan hunaka masyaqqah fil ibadah? Tayyib. Fil haqiqah yakni as-sabr linaqul awalan as-sabr laisa daiman muta'alliq bi madza naqul as-sabr la yadur haulal musibat faqat haulal masaib as-sabr la yadur haulal masaib faqat limadza li'anna as-sabr qad yakunu fil musibah wa qad yakunu fit ta'ah aidan. Qad yakunu fit ta'ah bima'na idza nahnu nurid an naquma bi ibadati minal ibadah fa nahnu nasbir ala fi'li hadhihi al ibadah. Alaysa kadzalik? Limadza? Li'anna idza nahnu naqum bil ibadah hadza yani laisa bisabab li'annana qadirah ala amali hadhihi al ibadah. Limadza? Li'anna Allah alladzi ja'alana alladzi yuqawwi lana bi an naf'al hadhihi al ibadah. Gitu. Jadi apakah ketika kita melakukan ibadah itu murni karena kita mampu atau murni karena kita bisa? Enggak. Kenapa? Karena yang membuat kita mampu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan sabar itu bukan hanya berputar atau seputar tentang sabar dikasih cobaan, sabar dikasih kesulitan, tapi sabar dalam ibadah pun ya kok. Sabar dalam ibadah apa maksudnya? Maksudnya ketika kita mau sholat, ketika kita mau puasa, di situ kita kan juga berperang dengan hawa nafsu kita, istilahnya gitu. Bisa aja kita nggak mau ngelakuin itu, tapi kita lebih memilih untuk melakukan ibadah. Kenapa? Karena Allah yang membuat kita mampu. Nah, hadza haula al-masyaqqah. Fa hal fil ibadah masyaqqah? Nah, saufa natahadats fi al-usbu' al-qadim biiznillah. Apakah benar itu di dalam ibadah itu ada masyaqqahnya? Nah, kita akan bahas insyaallah di minggu depan, li'anna intahina minal waqt. Fa syukran al-hudur wal musyarakah. Naqtatim bi doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika Syukran banat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Iya.